Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dedi Muswala dengan 2255 Di sini saya akan bercerita tentang kuliah hukum dan kebijakan teknologi informasi. Yang pertama terkait dengan kesehatan siber, yaitu ada definisi kejahatan siber adalah yang melibatkan penggunaan teknologi komputer dan internet. Kejahatan ini meliputi berbagai tindakan ilegal seperti pencuri identitas, penipuan online, penyebaran malware, dan serangan terhadap infrastruktur jaringan dan banyak lagi. Contoh dari kejahatan siber yaitu ada phishing, ransomware, hacking, cyberbullying, dan online fraud dan DDoS attack atau denial of service. Contoh yang pertama kita ke phishing, yaitu penipuan yang melebihi korban agar memberikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dan melalui email atau sertifikat yang palsu. Kalau ransomware lebih ke mengkritisi dan dari data korban yang bertujuan untuk melibatkan akses ke data tersebut. Dan yang ketiga, hacking itu akses yang tidak sah ya proses komputer untuk mencuri atau merusak data. Kedua ada individu pencurian milik pribadi melakukan penipuan atau tindakan legal lainnya. Berikutnya ada cyberbullying, yaitu pelecehan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti sosial media atau pesan elektronik. Kemudian online fraud, penipuan yang dilakukan melalui internet, termasuk penipuan perdagangan maupun kualifikasi palsu. Kemudian distributed denial of service, serangan yang bertujuan untuk membuat satu layanan online dapat diakses dan memberikan jual diri sistem dengan lalu lintas internet. Terkait kejahatan siber, di sini juga ada aturan-aturan tentang kejahatan siber dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Pertama yaitu yang ke-11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Kemudian pasal 27 melarang distribusi informasi elektronik melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pelanggaran terhadap ITE tersebut dapat dipidana maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Kemudian pasal 22 pasal 28 melarang penyebaran dan berbohong dan menyesatkan. Di sini juga terkena pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Kemudian pasal 29 ini melarang pengiriman ancaman atau sistem elektronik pelanggaran data dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan maksimal denda 750 juta. Di sini juga ada kejahatan siber, ada pencegahan terhadap kejahatan siber sendiri dari diri kita sendiri maupun masyarakat. Yang pertama ada edukasi dari kesadaran meningkat kesadaran masyarakat tentang biaya kejahatan siber dan cara melindungi diri dari program edukasi mengenai keamanan digital dan literasi teknologi. Kedua ada keamanan teknologi menggunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus, malware, dan mengupgrade data untuk melindungi sistem dan keamanan siber. Yang ketiga ada kebijakan keamanan, menerapkan kebijakan keamanan informasi yang ketat di organisasi dan perusahaan termasuk pelatihan rutin untuk karyawan. Pemantauan dan deteksi, menggunakan sistem pemantauan dan deteksi ini untuk mengidentifikasi aktivitas pencurian dan merespons dengan cepat. Kemudian ada regulasi dan penegakan hukum, memperkuat regulasi hukum terkait cybercrime serta memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kejahatan siber. Kedua ada kolaborasi internasional, bekerja sama dengan lembaga internasional untuk berbagai informasi dan strategi untuk memerangi kejahatan siber yang sering kali bersifat lintas negara. Penggunaan otoritas ganda menggunakan otoritas dua faktor atau dua VA untuk akses akun online untuk menambah lapisan keamanan tambahan. Kemudian kita ke soal kedua terkait tentang hak cipta atau perangkat software. Definisi perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu di komputer. Software menyangkut aplikasi perangkat lunak seperti pengolahan kotak, program grafis, dan sistem operasi yang memungkinkan komputer untuk menjalankan program lain
daya angkat keras. Kemudian ada definisi hak cipta, hak asli yang diberikan kepada pencipta karya asli seperti karya sastra, musik, seni, perangkat lunak, dan menggunakan yang mengontrol distribusi karya mereka dan melindungi ekspresi ide dan mulai menyebutkan ide itu sendiri dan memberikan hak kepada pencipta untuk berbanyak mengkreasikan, menampilkan, dan menciptakan karya-karya dari karya asli mereka. Kemudian hubungan perangkat lunak atau software sebagai cipta sebagai karya cipta dilindungi oleh hukum. Cipta ini berarti bahwa penulisan kode berdasarkan teknika dan rekomendasi perangkat lunak dianggap sebagai inspirasi kreatif yang berhak dilindungi hak cipta pada perangkat lunak memberikan hak kepada pembuat atau pemegang hak yang mengontrol penggunaan, distribusi, dan modifikasi dari perangkat lunak tersebut. Aturan ada aturan-aturan terkait dengan hak cipta untuk dan berlaku di seluruh dunia di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 Undang-Undang mengatur perlindungan hak cipta termasuk perangkat lunak beserta pasal yang melakukan itu. Kemudian undang-undang pertama yaitu ada pasal 9 memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian pasal 113 mengatur tentang sanksi pidana bagi yang pelanggar cipta, pelanggar hak cipta, dan menambahkan pidana denda 20 tahun atau denda 4 miliar. Kemudian pasal 120 mengatur tentang tindakan penyitaan barang bukti, pelanggaran hak cipta, seperti berbarengan. Kemudian pencegahan dari perangkat lunak bisa dilakukan beberapa cara, yaitu edukasi yang dalam dan pengembangan tentang pentingnya hak cipta dan konsekuensi hukum dari pelanggaran ini yang dilakukan melalui kampanye, seminar, atau pelatihan penggunaan lisensi yang tepat. Yang kedua itu menggunakan dan mematuhi lisensi ya, seperti lisensi semuanya ada lisensi seperti perangkat lunak yang sebaik untuk perangkat lunak komersial maupun open source. Keamanan teknologi memiliki perlindungan kelima seperti digital management untuk melindungi perangkat lunak dari penyalahgunaan dan institusi ilegal. Dan itu pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta itu perangkat luar lunak agar mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Dan kemudian penegakan hukum bekerja dengan berwenang untuk menegakkan tugas pelanggaran hak cipta dan mengajukan tuntutan hukum terhadap pelanggaran. Penerapan kebijakan untuk internal di perusahaan menerapkan kebijakan atau tentang menggunakan perangkat lunak legal yang melakukan audit ya, berkala memastikan kepatuhan. Kemudian kolaborasi dengan lembaga seperti bisnis software aliansi atau AWSA untuk menggunakan kebijakan perangkat lunak dan mendukung gangguan perangkat lunak yang Islam. Kemudian lanjut kita terkait soal ketiga terkait dengan data pribadi. Definisi data pribadi adalah segala informasi tentang seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data ini mencakup berbagai jenis informasi seperti nama, alamat, dan identifikasi seperti keuangan dan kesehatan. Berikut contoh data terhadap data pribadi, ada phishing yang sama, penipuan melalui email dan web, yang kedua untuk memperoleh informasi pribadi seperti kartu sandi dan anggota delegasi itu sendiri ya. Dan kemudian data breach, pembobolan sistem keamanan dan menjelaskan kebocoran data pribadi pengguna ya. Kemudian identitas mencegah identifikasi orang untuk melakukan tindakan ilegal ya, seperti penipuan. Kemudian yang keempat adalah email bot real access ya. Akses ini tidak sah ya ke data pribadi dan individu atau identitas yang tidak berwarna. Kemudian use of data, use of data, penggunaan data pribadi ini tanpa izin, misalnya untuk tujuan pemasaran atau penjualan pada pihak ketiga tanpa izin. Kemudian social engineering, untuk manipulasi psikolog untuk memperoleh data pribadi dari individu dengan cara menipu atau mempengaruhi mereka lebih ke politik yang atas mempengaruhi individu. Kemudian ada aturan-aturan juga tentang pelanggaran data pribadi.
di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu yang pertama ada pasal 4 menyatakan setiap orang berhak perlindungan data pribadi mereka. Pasal 53, pasal 54 menambahkan kewajiban melindungi data, melindungi data dan pribadi untuk memberikan kepada pemilik termasuk mereview data mereka. Pasal 57 dalam UAP TDP dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 6 tahun atau denda 16. Kemudian ada pencegahan terhadap pada pribadi seperti edukasi dan kesadaran yang mendapatkan kesadaran kita untuk melindungi data pribadi kita dan cara-cara menjaga keamanan informasi mereka. Edukasi disediakan melalui keamanan seminar atau kampanye atau seminar dan pelatihan. Kemudian keamanan teknologi yang menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi, paralel, dan karantina, antivirus untuk melindungi data pribadi yang tidak sah. Kemudian kebijakan keamanan menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat, organisasi dan perusahaan termasuk protokol yang mengamankan data pribadi. Kemudian autentikasi dan terbatas melakukan autentikasi dua faktor yang memberikan akses terhadap data kepada pihak yang berwenang. Kemudian ada audit dan pengawasan, melakukan audit rutin pengawasan terhadap sistem pengelolaan data, memodifikasi dan mengatasi potensi kebocoran data. Kemudian transparansi dan izin, memastikan bahwa pengumpulan dan penggabungan data pribadi dilakukan secara transparan. Kemudian penegakan hukum berarti dengan pihak berwenang atau menindak tegas pelanggaran perlindungan data pribadi dan memastikan bahwa regulasi diikuti dengan ketat. Kemudian melakukan pendaftaran data pribadi, memastikan bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan pemilik data kontrol yang lebih besar atas informasi mereka. Jadi sekian, terima kasih untuk penjelasan dari saya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.